Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Yunus singkatan dari Yesus utus, nurut selalu. Kita masih di ayat yang ketiga. Kita sudah belajar bagaimana Yunus ini jauh dari hadapan Allah. Kita harus belajar arti dari jauh dari hadapan Allah, dari hadapan Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Yunus membayar biaya perjalanannya sendiri. Jangan bermain-main dengan kuasa. Jangan menyalahgunakan fasilitas yang kita punya selama hidup dalam dunia ini. Mentang-mentang punya kuasa, kita berhak memutuskan hidup-hidup kita sendiri. Kita menentang firman Tuhan. Jangan, belajar taat. Karena apapun yang diperintahkan Tuhan itu selalu baik adanya. Kita sudah belajar di video yang lalu. Video ini kita akan belajar bahwa Yunus adalah contoh hamba Tuhan yang jelek. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita haruslah taat akan perintah Tuhan. Nah, pengertian dari hamba bisa kita lihat dari singkatan hamba. Hamba itu singkatan dari hanya melayani Bapa. Seorang hamba itu identik dengan melayani tuannya. Ada dua bapak dalam dunia ini. Bapak iblis atau Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 44, Bapak iblis, atau 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, Allah Bapa. Orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, maka dia adalah hamba iblis atau hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Sedangkan orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, maka orang itu adalah hamba Tuhan. Nah, kita harusnya bersyukur bisa dijadikan hamba Tuhan. Dengan latar belakang kita yang hina dan penuh dosa, kita bisa disucikan, diangkat sebagai hamba untuk melayani Raja segala Raja. Oleh karena itu jabatan hamba Tuhan itu jabatan yang mulia. Jika kita bisa mengetahui atau melihat rahasianya. Yunus hamba Tuhan loh. Tapi dia tidak mau berperilaku seperti layaknya hamba Tuhan. Dia adalah contoh hamba Tuhan yang jelek. Dia menolak, mengingkari rencana Tuhan. Menolak perintah Tuhan. Hamba Tuhan tidak seperti itu. Ada 3 unsur hamba. Dari singkatannya. Ya. Hanya melayani Bapa. Yunus tidak punya. Hanya satu-satunya. Tidak lain, tidak ada yang lain. Satu-satunya. Kita gak bisa mengabdi dua Tuhan. Matius 6:24. Gak bisa. Allah atau iblis. Allah atau Mammon. Hanya satu-satunya. Kita harus satu-satunya. Siapa menjadi kepala kita? Allah. Sudah itu aja. Nah Yunus tidak. Dia tidak hanya. Dia yang ini saya taat Tuhan. Tapi yang ini tidak boleh. Yang itu tidak mau. Ini bukan hanya. Ini tawar-menawar. Kalau hamba enggak tawar-menawar. Hanya. Yang kedua, melayani. Ini tindakan sebagai hamba. Itu melayani. Bukan menjadi bos. Ya Tuhan perintahkan saya seperti ini, saya enggak mau. Tuhan kerja sendiri. Itu bos. Kalau hamba enggak seperti itu. Oh baik Pak. Saya akan kerjakan. Kalau sama manusia kan gak mengerti. Loh Pak, apa gak sebaiknya seperti ini? Tapi kalau sama Tuhan gak perlu. Tuhan bilang apa? Iya Tuhan, saya mau kerjakan. Apakah kita perlu meragukan? Gak perlu. Jangan meragukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Karena segala firman, segala perintahnya itu baik, sempurna untuk kebaikan kita. Jadi pelayanan, melayani Allah. Melayani Allah itu secara dasar, itu secara sederhana mentaati perintah firman Tuhan. Itu sebagai wujud bentuk pelayanan kepada Allah. Kita harus tahu persis kesukaan Allah. Itu melalui firman Tuhan. Itu melayani. Ketiga, Bapa. Yaitu objek pelayanan kita. Bapa. Bukan Bapa iblis, tapi Bapa di sorga. Nah, ini model hamba Tuhan yang baik. Tapi Yunus tidak model hamba Tuhan yang baik. Dia model hamba Tuhan yang buruk. Ada 2 model hamba Tuhan yang berkenan. Yang saya beri contoh di sini. Pertama Daud, kedua Paulus. Tuhan menetapkan Daud sebagai model hamba Tuhan yang baik. Kisah 13 ayat 22. Hambaku Daud, seorang yang berkenan. A man, mind, own heart. Yang mengenal isi hatinya Tuhan. Yang punya isi hatinya Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 34. 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Paulus, Kisah Rasul 9 ayat 15.
Ini ada beberapa kriteria Tuhan sehingga Paulus ini ditetapkan sebagai model hamba Tuhan. Yaitu yang pertama, telinga hanya mau mendengar perintah Tuhan. Ini Paulus tahu cuman dengar perintah Tuhan. Di sini ditekankan pada input yang benar. Jangan kerja, ayo ruangan ini dicat merah. Loh, padahal Tuhan tidak suruh. Tampaknya kerja giat, tapi salah semua. Harusnya tanya Tuhan, inputnya benar tuh Tuhan, mau dicat apa? Putih nak? Oke, cat putih. Gitu, inputnya harus benar. Bagaimana supaya input kita benar? Ya, belajar firman Tuhan. Suka berdoa, tanya-tanya Tuhan. 1 Tawari 16 ayat 11, bertanya-tanya akan Tuhan. Carilah hadiratnya. Dalam terjemahan lama seperti itu. Ini bukan perintah dunia, perintah iblis, enggak, perintah Tuhan. Cari perkenanannya. Paulus terus dengar perintah Tuhan. Bahkan mereka ini peka dengar suara Tuhan. Sehingga Tuhan itu benar-benar kesengsem loh sama Daud. Ini yang kedua, hati yang mau menjaga perintah. Setelah kita dengar, simpan dalam hati. Ngerti tak ngerti, simpan dalam hati. Ini kunci hamba Tuhan yang berkenan itu seperti itu. Karena kita tahu segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan itu adalah kebaikan dalam hidup kita. Tidak ada jelek, sedikit pun tidak ada yang jelek. Segala larangannya itu semua untuk kebaikan kita. Percayalah mentah-mentah sama Tuhan. Tapi kalau sama manusia, jangan timbang baik buruknya. Sama iblis, tolak mentah-mentah. Jangan diragukan lagi. Jangan dipercayai apapun perkataan iblis dan dunia. Tuhan tawarkan apa? Bener enggak? Nggak usah ditanya. Tuhan dunia tawarkan? Enggak. Itu. Sama Tuhan? Kalau sama Tuhan? Iya. Hati dijaga di ketetapannya. Walaupun tidak mengerti, disimpan dalam hati seperti Maria. Dan nanti pada waktunya Tuhan akan bukakan rahasia-rahasianya. Sehingga ini. Gitu. Yang ketiga, kakinya mau berjalan menurut perintahnya. Ini mau berjalan sesuai perintahnya. Inputnya benar, disimpan dalam hati, dan tindakannya juga benar. Jangan mau berjalan dengan kehendak kita sendiri. Seperti Yunus, saya mau ke Tarsis. Tidak. Hamba Tuhan yang benar, taat perintah Tuhan. Rasanya tidak enak loh Tuhan. Tapi saya mau, asal ada Engkau bersama dengan saya. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ngerti tak ngerti, enak gak enak, jalan dalam relnya Tuhan. Kita tak bisa melihat masa depan, tapi Allah bisa melihat masa depan. Dan rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Daud bahkan minta jalan Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Minta, tunjukkan jalanmu, saya minta jalanmu Tuhan. Saya gak bisa jalan sendiri. Musa juga berkata seperti itu. Tadi lagu yang saya nyanyikan itu sesuai dari firman Tuhan. Musa bilang, Engkau tidak besertaku, saya gak mau berjalan. Kepercayaan, ketaatan Daud kepada jalan Tuhan membuat Allah itu sangat mengasihi Daud. Terkagum-kagum sama Daud sampai hambaku yang berkenan di hatiku, yang punya a man mind after a man. Dalam Kisah 16 ayat 22, after mine own heart. Jadi benar-benar Kisah 13 sorry ya. Nah, Daud, Kisah 13 ayat 22, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan akan melakukan segala kehendakku. A man after mine own heart. Luar biasa. Daud juga berkata, Tuhan adalah kepercayaanku pada masa muda, sejak masa muda.
Kenapa? Karena dia melihat betapa jalan Tuhan itu dahsyat. Nampaknya tidak enak, tapi dia dapat latihan-latihan kecil saat taat akan rencana Tuhan. Lu enak. Lawan Goliat, waduh gak enak, tapi taat, menang. Hebat Daud. Kemanapun Daud pergi perang dan dia menang. Itu kepercayaan Daud. Daud juga mengatakan, aku tidak bisa hitung berkat-berkat Tuhan, terlalu banyaknya. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kenapa kok Daud bisa kokoh berjalan? Paulus kokoh berjalan. Musa kokoh berjalan. Karena dia inputannya benar. Suka dengar firman Tuhan. Dan terus dimasukkan dalam hati. Dan dia menolak tawaran-tawaran dunia. Dan dia berjalan menurut firman Tuhan. Terakhir, 4. Tangannya mau melakukan yang benar menurut firman Tuhan, menurut perintah Tuhan. Tangan ini cerita tentang perbuatan. Seorang hamba Tuhan hanya berbuat tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Daud pengen bangun bait suci, tapi Tuhan tidak setuju. Daud tidak melanggar. Dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya power untuk bangun bait suci, tapi dia nggak mau. Ya sudah, kalau Allah nggak berkenan ya saya nggak mau. Salomo, oke, kalau begitu saya yang siapin bahan-bahannya ya Tuhan. Disiapin oleh Daud, tapi Salomo yang bangun. Walaupun ditulis bait suci Salomo, Daud nggak iri. Loh, itu kan ide dari saya, kok saya nggak boleh bangun? Lain dengan Yunus. Yunus punya power, aku punya power kok. Kalau Tuhan nggak setuju ya aku bisa bangun. Tuhan nggak setuju saya beli mobil, saya bisa beli mobil. Saya punya uang. Tuhan nggak setuju saya kerjaan jenis ini, saya buka. Kenapa? Karena saya punya modal. Itu Yunus. Dikatakan Yunus 1 ayat 3. Dengan biaya sendiri. Loh, punya power. Sok-sokan punya power. Tapi Daud enggak. Daud berkenan kepada Tuhan. Paulus juga. Paulus ini tawanan roh, dikatakan dalam Kisah 20 ayat 22. Apa tawanan roh? Dia gak mau bergerak menurut kehendaknya dia sendiri. Dia ditawan seperti manusia, memang diciptakan sebagai makhluk bebas, tapi Paulus memperhambakan dirinya sebagai tawanan roh. Diikat. Yohanes 21 ayat 18. Diulurkan tangannya dengan ikhlas, dengan rela. Pimpin Roh Kudus kemanapun engkau mau. Tawanan roh. Kedua, tawanan bagi jiwa-jiwa. Asal untuk kebaikan jiwa-jiwa. Asal untuk bisa jiwa-jiwa bertumbuh. Jiwa-jiwa bisa berbuah-buah. Paulus kerjakan itu. Paulus rela korban. Dia tertawan untuk mengabarkan Injil. Dia tertawan untuk menggembalakan. Demikian juga hidup kita. Jangan seperti Yunus. Dia gak mau jadi tawanan roh. Diperintahkan untuk ke Niniwe tapi mau ke Tarsis. Dia juga bukan tawanan jiwa-jiwa. Yang harusnya itu dia memandang jiwa-jiwa sebagai suatu hal yang berharga. Tapi dia memandang jiwa-jiwa sebagai sesuatu yang patut dibenci. Karena orang tersebut atau bangsa tersebut telah menghancurkan bangsanya. Tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk balas jahat dengan jahat, tapi balas jahat dengan kebaikan. Paulus tertawan oleh jiwa-jiwa. 1 Korintus 18 ayat 13, 1 Korintus 9 ayat 19, pasal 10 ayat 29 sampai 33. Ini ketika tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagi dirinya. Ini Paulus, model hamba Tuhan yang baik. Dia gak mau terikat oleh dunia ini. Dianggap sudah mati. Dunia juga menganggap Paulus mati. Kenapa? Dunia menawarkan ini itu. Gak mempan. Enggak, tolak semua. Enggak. Waduh, kalau sama Paulus ya, rasanya aku mati ini. Ya itu. Dunia tertawan. Dunia mati bagi Paulus. Paulus juga mati tersalib bagi dunia. Itu. Sudah putus hubungan sama sekali. Itu artinya ya. Putus hubungan. Dia bisa memakai dunia ini seperti orang tidak memakai. Dia tidak terikat oleh keduniawian. Bahkan dunia dianggap sampah. Filipi
3 ayat 8. Isi pikiran, keinginan, tindakannya tidak ada dunianya. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada ya sudah. Bahkan kalau ada perkara rohani, dunia dipinggirkan dulu, rohani dulu. Keempat, Paulus juga ingin menanggung parut-parut atau bekas luka Tuhan Yesus dalam tubuhnya. Galatia 6 ayat 17 dalam bahasa Inggris King James. Scar, bekas luka. Ini kenapa? Apa artinya? Paulus kok suka ada bekas luka Tuhan Yesus dalam tubuhnya? Kepingin malah. Ini arti rohani ya, bukan Paulus pengen disiksa. Ini siksaan supaya ini Tuhan Yesus yang dipukul-pukul dan aku di sini. Enggak, ini arti rohani. Meskipun dalam tubuh Paulus ada bekas luka Kristus, ada bekas luka Kristus. Dia dicambuk 40 kurang 1, dia karam kapal dan lain-lain, banyak penderitaan. Tapi ini lebih bersifat rohani. Pernyataan Paulus ini luar biasa. Dia berkata bahwa dia tidak mau ada orang yang menyusahkan hatinya untuk melepaskan parut-parut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mungkin teman-temannya merasa kasihan sehingga menyuruh Paulus berhenti menanggungnya, tapi dia tidak mau melepaskan tanggungannya. Sebagai hamba Tuhan, Paulus tuh mau menanggung bilur-bilur atau bekas luka Tuhan Yesus. Artinya mau menanggung sengsara salib Kristus. Dia mau menderita karena melakukan kebenaran. Itu model hamba Tuhan. Walaupun rasanya menderita, rugi, tapi mau ditanggung. Kenapa? Karena itu untuk kebenaran. Asal untuk Tuhan saya mau rela. Ini saudara, bukan menderita karena dosa, tapi menderita karena salib Kristus. Sengsara karena salib bagi hamba Tuhan itu durasinya itu sampai sempurna atau sampai mati. Selama masih hidup, hamba Tuhan itu harus mau menanggung salib Kristus. Karena salib Kristus itulah yang menyucikan diri dari dosa. Salib Kristus kemenangan. Salib itu singkatan dari sangat limpah berkatnya. Ini model hamba Tuhan seperti Daud, Paulus. Ini model hamba Tuhan yang berkenan. Bukan seperti Yunus, hamba Tuhan yang jelek, yang gak berkenan. Dia gak mau menderita. Dia tidak mau korbankan perasaannya untuk menyelamatkan Niniwe. Gak mau. Dia benci Niniwe. Nah ini nanti saya akan ceritakan kenapa kok dia benci. Di pasal keempat, Yunus marah-marah sama Tuhan. Ya toh Tuhan, kalau saya datang Niniwe bertobat, kok ampuni kan. Loh, itu kenapa kok saya bisa bicara seperti ini? Karena ada ayatnya itu, ayat pasal 4. Yunus marah-marah sama Tuhan. Ya layaklah engkau marah. Bahkan seperti itu Yunus. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita mau menjadi model hamba Tuhan atau menjadi hamba Tuhan yang berkenan? Ayo belajar punya karakter-karakter Daud tadi, karakter-karakter Paulus ya. Juga ada kebutuhan, kewajiban. Yang pertama, kita harus punya 7 atau 8 kebutuhan pokok rohani. Ini makanannya hamba Tuhan. Hidup suci, pikul salib, bersekutu, bukan saling membenci, saling memecah belah, suka berdoa, rajin beribadah, setia baca Alkitab, setia melayani, dan suka memuji Tuhan. Ini kewajiban hamba Tuhan. Dan bukan kewajiban, tapi kesukaan. Dan siap melayani yang kedua. Siap melayani dimanapun, kapanpun, dalam hal apapun. Siap melayani. Ketiga, mau berbuah-buah lebat untuk kerajaan sorga. Ada 3 komponen. Yang pertama, dari hamba Tuhan. Tugas dari hamba Tuhan. Yang pertama, mengabarkan Injil. Beritakan Injil. Matius 24 ayat 14. Kedua, selamatkan jiwa-jiwa sampai bilangan jiwa-jiwa yang percaya Tuhan Yesus itu genap. Roma 11 ayat 25 dalam terjemahan lama. Yang ketiga, gembalakanlah jiwa-jiwa, tumbuhkan jiwa-jiwa sampai banyak jiwa-jiwa bisa bertumbuh sampai seperti Kristus. Kalau 3 angka ini digenapi, Tuhan Yesus datang. Itu hamba Tuhan. Ini saudaraku ya, hamba Tuhan. Dan ada berkat-berkatnya loh hamba Tuhan ini saudaraku.
ada berkat-berkatnya. Saya catat di sini ada 5 berkat kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang baik. Yang pertama, dibangunkan suatu keluarga yang teguh. 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Lihat, Daud, keturunan itu jadi raja-raja semua. Rencana Allah luar biasa. Kalau kita mau hidup keluarga kita, keturunan kita baik, dimulai dari kita. Jadilah pribadi yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan anak kita, ajari anak kita. Ajari, berusaha jadi berkat buat keluarga kita. Dan anak kita dewasa pun, kita ajari jadi berkat buat anaknya. Kita jadi berkat buat cucu kita. Kalau kita masih hidup, jadi berkat buat cucu kita. Karena itu janji Tuhan, dibangunkan suatu keluarga yang teguh, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang memerintah atas dosa, atas kedagingan, atas dunia. Bukan keluarga yang sibuk melayani dosa, sibuk melayani iblis, tidak. Tuh, keluarga Daud diberi jaminan, turunanmu akan memerintah, jadi raja-raja. Ini berkat kalau kita jadi hamba Tuhan yang berkenan. Tapi gak otomatis. Ayo ajari, didik. Salah satu hamba Tuhan mau melayani Tuhan, salah satu perintah Tuhan adalah didik keluarga kita. Jadi berkat buat keluarga. Ya. Kedua, beroleh tingkatan yang baik. 1 Timotius 3:13 dalam bahasa Inggris. Ini adalah suatu kehendak Tuhan, yaitu kita memiliki tingkatan yang baik. Bahkan Allah menghendaki kita jadi sempurna seperti Allah Bapa. Jadi pelayanan ini bukan untuk membawa kita kepada hal yang sia-sia. Tapi kita jadi hamba Tuhan untuk membawa kita untuk meningkat sampai jadi seperti Kristus. Kejarlah terus tingkatan surga setinggi mungkin melalui ladang pelayanan. Jadi hamba Tuhan. Yang ketiga, beroleh keberanian yang besar dalam iman yang ada dalam Kristus Yesus. Ayatnya sama, 1 Timotius 3:13. Ada rahasia yang besar saat hamba-hamba Tuhan mau melayani dengan baik, dengan tulus, sungguh-sungguh. Bahkan dijadikan teladan bagi sekelilingnya oleh Tuhan. Saat kita melayani dengan baik, maka akan timbul keberanian besar dalam iman kita. Iman yang ada dalam Kristus Yesus itu akan bertumbuh dan kita akan bertambah berani untuk melakukan perkara-perkara besar. Apa? Bertambah berani untuk apa? Untuk masuk ruang maha suci. Efesus 3:12, Ibrani 10:19. Kita semakin berani, semakin kuat, semakin mendekati kesempurnaan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang kedua, semakin berani memuliakan nama Tuhan. Kita gak malu lagi mengakui Yesus di muka umum, walaupun banyak resikonya. Karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja melalui hidup kita. Jadi kita semakin berani di dalam iman. Berani melakukan perkara-perkara besar, gak malu lagi. Berani untuk lebih mendekati Allah. Karena kita gak ada dosa. 1 Yohanes 3:19-20. Kalau ada dosa menuduh kita gak ada keberanian untuk mendekati Allah. Tapi kalau gak ada dosa, hidup suci, ada keberanian mendekati Allah. Keempat, ada mahkota kerajaan sorga menanti kita. Segala jerih payah kita gak akan sia-sia. 1 Korintus 15:58. Kelima, yang terakhir, mendapat garansi kehidupan dalam dunia. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kalau Tuhan utus kita perang, gak akan kita beli peralatan, beli tembak sendiri, gak akan. Allah sediakan fasilitas. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang berkenan, Allah garansi hidup kita. Tuhan akan berikan fasilitas jasmani maupun rohani. Tuhan akan pelihara hidup kita sampai ke akhir. Hamba Tuhan tidak perlu khawatir akan penghidupannya, karena Tuhan Yesus akan jamin semua. Maka dari itu Paulus berani mempertaruhkan hidupnya dalam tangan Tuhan sampai dia datang. 2 Timotius 1:12. Gak takut, karena segala pertaruhan kita dalam tangan Tuhan tidak akan rugi. Korban karena pelayanan kepada Tuhan dengan ketulusan tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan menggantinya berlipat kali ganda. Asal apapun untuk pelayanan dan kemuliaan namanya, Tuhan akan berkati. Allah kita gak pernah berhutang. Tuhan akan berkati itu. Seorang hamba Tuhan yang benar tidak akan mencari uang dalam ladang pelayanan, karena uang itu akan mengalir datang dengan sendirinya. Kita gak perlu minta-minta, kita gak perlu pasang tarif.
Kita gak pernah kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Jangan jadi hamba uang. Sekali-sekali Allah gak akan meninggalkan kita. Yesaya 61 ayat ke-6. Ini nubuatan yang luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa. Yesaya 61 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Imam loh, melayani Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Lihat, kita punya harta benda dunia. Ini orang kaya loh, tapi disebut imam. Orang kaya, tapi disebut pelayan Allah. Ini, jadi gak perlu khawatir. Segala fasilitas jasmani mungkin kita gak jadi orang kaya, tapi kita jadi orang cukup. Tuhan, saya pengen mobil itu jadi berkat, saya bisa antar jemput jiwa-jiwa ke gereja. Tuhan kasih mobil. Tuhan, saya butuh handphone yang lebih canggih, bukan handphone lama, sehingga saya bisa simpen, saya punya reminder untuk bisa jadwal pelayanan dengan lebih baik. Tuhan kasih, karena tujuannya baik. Ini loh saudaraku, gak akan rugi, gak akan kita disengsarakan, gak akan kita jadi miskin. Tapi tidak ada jaminan kita pasti kaya. Yang ada adalah kita tidak meminta-minta, kita cukup, terpelihara, tapi tidak akan jadi miskin sampai minta-minta. Tidak akan. Ya, jadi jangan disalahartikan. Jadi orang Kristen pasti kaya, jadi hamba Tuhan pasti kaya. Tidak, itu teori kemakmuran. Tapi jadi hamba Tuhan yang berkenan pasti terpelihara. Ini saudaraku. Ini sedikit dari ayat yang kedua, saudaraku, tentang hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang jelek, yang salah, yaitu Yunus. Hamba Tuhan yang benar itu Daud, Paulus, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dan video yang datang kita akan belajar Yunus pasal 4 ayat yang ke-7, Yunus 1 ayat yang 4 sampai yang ke-7. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.